Para santri, setelah kita belajar bersama mengkaji, yang penting hidup itu bermanfaat. Manfaat untuk diri, takut pada Allah, mengenal Allah. Yang lebih penting adalah manfaat kepada sesama, manfaat kepada umat, manfaat kepada alam semesta. Sampean kelak jadi apapun terserah. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, DPR, RT, apapun, yang penting sampean harus bermanfaat. Mungkin dari ini ada yang mau bertanya. Oke, ini tenang dan keras pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Mau bertanya, sebelumnya saya meminta maaf, bagaimana pandangan panjenengan terhadap ulama-ulama dan kiai-kiai yang ikut serta dalam bidang politik-politik sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang lagi hangat di musim politik ya. Bagaimana pandangan tentang ulama-ulama, kiai, ustadz, bunyai, habib yang ikut terjun ke politik. Gini, politik itu baik. Nabi Muhammad berpolitik untuk memenangkan Islam. Politik itu apa tak? Usaha untuk mensukseskan tujuan. Yang penting untuk baik, untuk agama, tidak apa-apa. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, ini sahabat langsung berpartai. Ada partai Muhajirin dan ada partai Ansor. Yang pernah haji, pernah umroh, di depan Masjid Nabawi itu ada sebidang tanah yang sampai sekarang masih abadi. Kurmanya sampai hampir mati. Itu tempat perdebatan sahabat untuk memilih penerus Nabi. Harus sahabat Muhajirin, karena Nabi orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Ansor orang Madinah, tidak bisa, harus Ansor, karena yang menolong Nabi adalah orang Ansor. Semuanya berpartai, ada partai Muhajirin dan partai Ansor. Tidak apa-apa. Kalau ada ulama sekarang, kok ada yang ikut ini, ada yang nyalon ini, ada yang dukung ini. Khilaful ummah rahmatun, gitu aja. Perbedaan pandang ulama itu rahmat bagi kita. Semuanya ijtihad. Ada ulama mendukung calon nomor 1 seumpama. Ya udah, beliau ijtihad karena dengan apanya, karena melihat kecerdasannya, melihat apanya, itu dengan ijtihad naluri, bukan nafsu. Kok ada yang mendukung nomor 2? Ya dengan ijtihad, karena nanti bisa begini, nanti bisa begini, kita bisa mengendarai untuk agama. Kok ada yang mendukung nomor 3? Ya dengan ijtihad. Minimal dengan banyaknya ulama mendukung A, B, C, D, siapapun yang jadi, pasti di dalamnya nanti ada ulama. Jangan ada orang teriak-teriak itu, ulama yang berpolitik, ulama anjing. Wah, anjing pane. Anjing itu barang najis sih. Masa ulama kok dianjing-anjingkan? Bukan. Aman tak cerita nih. Waktu Wali Songo datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa, itu sulit menyebarkan agama. Sulit. Karena apa? Mayoritas bahkan 100% Indonesia, Jawa, Hindu, Buddha. Tapi setelah Sunan Ampel datang atas permintaan permaisuri Raja Majapahit, akhirnya Sunan Ampel masuk ke Majapahit, ke pemerintah Majapahit. Setelah Sunan Ampel masuk ke Majapahit, maka dengan mudah Sunan Ampel mengembangkan ajaran-ajaran Islam.
Akhirnya Sunan Ampel oleh pemerintah Majapahit dikasih tanah di Surabaya Ampel Denta, sehingga menelurkan Sunan Kalijogo, menelurkan Sunan Bonang, menelurkan Sunan Derajat, sampai menjadi embrio munculnya kerajaan Demak Bintoro. Itu kalau Sunan Ampel tidak berpolitik masuk ke Majapahit, mungkin tidak seluas ini Islam. Politik penting. Politik sangat penting sekali. Bagi yang berpolitik harus ikhlas, tulus, naluri, nurani untuk agama, untuk dakwah, untuk syiar, untuk nasihat, jangan untuk nafsu. Itu saja yang penting. Jangan digebyau ya ada istilah ulama berpolitik, politik ulama. Ndak. Yang penting untuk agama, untuk nasihat, untuk dakwah, ndak apa-apa. Ya, sampai mau jadi DPR silahkan, jadi presiden silahkan, top toh. Coba sekarang, kemarin NU masuk dalam politik mendukung, alhamdulillah. Sebentar lagi ini ada peresmian Universitas NU terbesar mungkin se-Indonesia, ZUNU di Yogyakarta. Ini karena kiprah ulama. Gedung Jokowi Universitas NU. Jadi yang penting apa? Harus dengan nurani, dengan naluri, lidakwah untuk niatan dakwah Islam, linnasihah untuk menasihati umat dan untuk kebaikan untuk agama. Paham ya, Mas Taufik? Alhamdulillah ini bisa untuk pencerahan. Kalau mendengar aneh-aneh terkait tentang NU sudah terkontaminasi, NU sudah tidak, walah koyok tahu-tahu NU. Itu orang-orang yang tidak tahu NU. Itu orang-orang yang sakit hati pada NU. Itu orang-orang yang sakit hati pada pengurus-pengurus NU. Jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi semuanya dulu dengan politik-politiknya. Siapa yang menjadi Sultan Demak Bintoro? Raden Patah, bagian dari para wali. Itu wali berpolitik, itu merebut dengan sukarela Majapahit tanpa peperangan, sehingga menjadi embrionya Demak Bintoro. Demak Bintoro. Mbah Yai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, akhirnya alhamdulillah. Itu wis sampean nyoblos sapa ae, jangan menjelek-jelekkan para kiai, para ulama, para bunyai, para habaib. Yang penting ojo menjelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan, jangan ikut suudzon. Politik kalau dibuat baik, politik itu seperti pisau. Kalau dibuat untuk bunuh orang, jelek. Kalau dibuat untuk nyongkel rumah orang, jelek. Kalau dibuat untuk apa? Jelek. Tapi kalau dibuat untuk motong sayuran, buat untuk motong kambing, ya baik. Pun ya, itu tentang masalah politik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami santri-santri Huda untuk Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.